Bertemu kembali dalam perkuliahan akuntansi keuangan menengah pertama. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan chapter 11 yaitu depresiasi, impairment, dan depresi. Oke, ini learning objective kita pada pertemuan kali ini. Saya akan berfokus pada konsep dari depresiasi itu sendiri. Lalu kita akan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang terlibat di dalam proses depresiasi. Lalu yang ketiga adalah membandingkan antara depresiasi dengan menggunakan metode aktivitas, garis lurus, dan diminishing charge. Yang keempat adalah menjelaskan depresiasi terkait dengan komponen yang nanti akan dijelaskan di PPT bagian kedua. Oke. Selanjutnya depresiasi. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan depresiasi? Mungkin teman-teman pernah sering dengar ya. Depresiasi secara definisi merupakan sebuah proses akuntansi atas pengalokasian kos dari aset yang berwujud ke sebuah beban dalam tata cara yang rasional dan sistematis ke masing-masing periode yang diharapkan bahwa nantinya aset tersebut dapat memberikan manfaat di tiap periodenya. Itu adalah depresiasi. Jadi pengalokasian kos dari aset berwujud. Nah, dalam pengalokasian kos untuk aset jangka panjang atau long life asset ada tiga cara atau tiga jenis pengalokasiannya. Yang pertama, untuk fixed asset akan dialokasikan dengan menggunakan akun yang namanya depreciation expense atau beban depresiasi. Sedangkan untuk aset tak berwujud menggunakan yang namanya amortization expense atau beban amortisasi. Lalu untuk sumber daya mineral menggunakan yang namanya depreciation expense atau beban depresi. Nah, sekarang kita lihat faktor-faktor yang terlibat dalam proses depresiasi. Ada tiga pertanyaan dasar terkait dengan faktor-faktor depresiasi itu sendiri. Yang pertama, apa dasar dari penghitungan depresiasi? What depreciable base is to be used? Dasar apa yang akan kita gunakan? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan asset useful life? Oke. Yang ketiga, metode apa saja yang digunakan untuk penghitungan cost yang terbaik? Oke. Nah, sekarang kita masuk yang pertama, depreciable base for the asset. Jadi dasar penentuan depresiasi itu ditentukan oleh apa? Yang pertama, kita menentukannya dengan depreciation base. Nah, depreciation base itu cara mencarinya adalah original cost. Original cost adalah cost pemerolehan kita dikurangi dengan residual value atau nilai sisa. Nilai sisa adalah nilai yang diharapkan pada akhir periode aset tersebut masih memiliki nilai sebesar yang diharapkan oleh perusahaan. Jadi original cost dikurangi dengan residual value ketemu depreciation base. Nah, depreciation base ini yang menjadi dasar kita dalam penentuan depresiasi. Oke, yang kedua, estimasi dari service life. Oke, service life often differs from physical life. Atau umur layanan ini terkadang berbeda dengan umur fisik dari suatu aset. Misalnya, kita punya aset atau punya kendaraan yang umurnya itu sebenarnya sudah umur fisiknya itu bisa bertahan sampai 10 tahun. Ya, 10 tahun. Nah, tapi ternyata setelah kita menggunakan, ternyata kendaraan kita, mobil kita tadi itu hanya bisa kita rasakan manfaatnya selama 8 tahun. Jadi dari 10 tahun sebenarnya fisiknya tuh masih kuat untuk 10 tahun, tapi 8 tahun itu pelayanan paling optimal. Setelah itu mobil tersebut tidak bisa memberikan pelayanan yang terbaiknya. Jadi sering mogok, sering macet di tengah jalan, akinya sering soak. Nah, itu adalah service life-nya. Nah, di sini perusahaan menghentikan aset untuk
dua hal, ada dua alasan. Jadi perusahaan menghentikan aset atau memensiunkan aset karena dua hal alasan. Yang pertama, physical factor. Physical factor itu faktor-faktor fisik yang dikarenakan umur dari physical kendaraan tersebut. Misalnya yang dikarenakan expired, mesinnya sudah expired atau barang bahan baku sudah expired, itu tidak bisa digunakan. Lalu yang kedua, karena aus, rusak, itu physical factor. Lalu yang kedua adalah economic factor. Economic factor itu adalah apa? Economic factor adalah faktor-faktor ekonomis. Kalau tadi faktor secara fisik, kalau ini faktor secara ekonomis. Nah, faktor secara ekonomis dibagi menjadi tiga. Yang pertama, inadequacy atau ketidakmampuan atau ketidakcukupan, yang dimaksudkan bahwa aset tersebut tidak berguna bagi perusahaan karena tuntutan perusahaan telah berubah. Misalnya, perusahaan memiliki mesin untuk memproduksi botol aqua 500 mili. Nah, ternyata perusahaan memutuskan bahwa memproduksi 500 mili itu tidak menguntungkan, sehingga di stop dan diganti ke air mineral yang kemasan gelas atau 125 mili. Nah, karena ada penghentian itu, maka aset tersebut akan dihentikan. Cara ada peralihan ya, cara peralihan nanti aset tersebut diberhentikan sehingga aset tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan perusahaan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, supersession. Nah, supersession ini apa? Ini adalah suatu mekanisme di mana aset atau suatu aset tersebut akan digantikan dengan aset yang lain yang lebih ekonomis dan efisien. Jadi misalnya tadi botol aqua yang 500 mili ternyata pakai mesin A. Mesin A ini produksi Jerman. Produksi Jerman. Nah, setelah digunakan ternyata mereka memiliki tawaran baru dari produksi Inggris mesinnya. Nah, dibandingkan ternyata mesin yang dari Inggris yang baru ini lebih efisien dan ekonomis bagi perusahaan, sehingga perusahaan mengganti dari mesin A yang produksi Jerman ke mesin produksi Inggris tadi. Itu namanya supersession. Lalu yang terakhir adalah obsolescence atau keusangan. Nah, obsolescence itu adalah situasi-situasi yang tidak terkait dengan dua hal yang tadi, ketika ketidakmampuan atau supersesi. Itu supersesi itu masuk ke obsolescence. Nah, nih metode depresiasi. Nah, para ahli profesi atau para profession itu mensyaratkan dalam penyusunan atau penyusutan itu menggunakan metode-metode yang sistematis dan rasional. Nah, metode apa saja yang bisa digunakan? Yang pertama, activity method atau sering disebut dengan unit of use or production. Jadi berdasarkan berapa banyak unit yang bisa digunakan atau berapa banyak output yang dihasilkan, itu unit of production. Lalu ada straight line method, lalu ada diminishing charge method. Nah, diminishing charge method ini nanti akan dibagi dua. Yang pertama adalah sum of the year atau SYD dan declining balance method. Oke, sekarang kita akan masuk ke activity method terlebih dahulu. Nah, activity method ini sering juga disebut dengan variable charge atau unit product approach. Di dalam activity method yang dilihat adalah seberapa banyak produksi itu menghasilkan atau produksi tersebut menggunakan. Jadi yang dilihat adalah output dan inputnya. Oke. Nah, lalu dalam menggunakan
depresiasi menggunakan metode aktivitas, yang dilihat adalah fungsi penggunaan atau produktivitas, bukan berapa masa manfaat waktunya, berapa usianya, tapi berapa banyak produktivitas yang dihasilkan. Oke. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Ini ada di illustration 11.2 adalah data dari Stanley Coal Mines atau tambang batu bara. Nah, Stanley ini menggunakan crane untuk 4.000 jam. Oke. Untuk tahun pertama dan depresiasinya adalah, nah kita lihat dulu, ternyata si crane-nya ini memiliki harga permulaan sebesar 500.000 dan estimasi umur manfaatnya adalah 5 tahun. Lalu ada estimated salvage value atau nilai sisa. Jadi bisa salvage value atau residual value. Jangan bingung, ada dua bahasa atau dua definisi, tapi tetap sama saja, yaitu adalah nilai sisa. Salvage value atau residual value sebesar 50.000. Nah, lalu ketemu dengan yang ini adalah productive life in hours. Berapa usia jam yang bisa digunakan atau jam produktifnya berapa. Nilai manfaat maksimalnya berapa? 30 jam. Oke. Lalu caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Cost dikurangi residual value dikali hours this year dibagi total estimated hour, ketemu sebesar berapa besarnya depreciation charge atau beban depresiasinya. Ini contohnya soalnya. Tapi jangan terpaku di sini cuma hanya jam. Bisa saja activity method ini juga menggunakan unit, berapa banyak unit yang diproduksi, itu bisa. Jadi misal di sini 30.000 unit. Nah, itu berarti total estimated unitnya, unit productionnya adalah 30.000. Sedangkan unit production in this year akan sebesar berapa? Ketemulah depresiasinya sebesar 60.000. Nah, jurnalnya masih ingat ya, jurnalnya berarti beban depresiasi pada akumulasi depresiasi crane gitu. Nah, sekarang kita lihat yang menggunakan straight line method. Nah, apa sih straight line method ini? Straight line method atau yang disebut juga metode garis lurus itu adalah suatu metode penyusutan yang menekankan pada function of time atau fungsi dari waktu daripada usage atau kebermanfaatan atau kebergunaannya. Berbeda dengan tadi yang di activity method, kalau activity method itu menggunakan usage atau penggunaan. Kalau yang di sini atau straight line menggunakan function of time. Nah, untuk straight line ini sendiri penggunaannya akan lebih simpel dibandingkan dengan yang digunakan metode-metode yang lain. Oke. Secara konseptual, straight line ini dikatakan paling sesuai. Mengapa? Karena dia straight line garis lurus, jadi seluruh biaya yang dikeluarkan selama masa manfaat produk tersebut itu akan menunjukkan atau menuju batasan umur layanan manfaat yang nantinya dia akan menurun secara konsisten dan perlahan. Itu yang straight line method. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara penghitungannya. Kalau straight line, ini kasusnya masih sama, Stanley ya. Stanley ya sama saja. Nah, di sini dia diketahui masih sama, ternyata cost crane-nya masih 500.000. Umur manfaatnya useful life adalah 5 tahun, sedangkan salvage value-nya estimated atau nilai sisa yang diestimasikan adalah 50.000. Nah, kalau ada productive
life in hours sebesar 30.000. Oke, cara ini straight line. Ingat, straight line dia makanya waktu atau masa manfaat berdasarkan umur manfaatnya. Berarti kita menggunakan yang 5 tahun. Oke. Nah, sekarang kita lihat rumusnya. Rumusnya adalah cost atau cost pemrolehan kita kurangi dengan residual value atau nilai sisa atau salvage value. Oke. Dibagi dengan estimated service life atau estimated useful life atau umur manfaat ekonomis atau estimated economic life, ada macam-macam. Tapi jangan bingung karena definisinya itu sama saja. Nah, sekarang kita lihat cost-nya 500.000 sama seperti 500.000 dikurangi dengan residual value 50.000, lalu estimated service life-nya adalah 5.000. Jangan bingung kalau misalnya ternyata mesin perusahaan tersebut tidak memberikan residual value, berarti perusahaan tersebut tidak mengharapkan adanya nilai sisa dari aset tersebut. Itu bisa diisi 0, itu tidak masalah. Tapi yang penting adalah kita harus tahu berapa cost-nya. Kalau nggak ada cost-nya, kita nggak bisa menghitung berapa asetnya atau berapa beban depresiasinya. Oke, next. Berarti jurnalnya tetap sama. Beban penyusutan crane pada akumulasi penyusutan crane sebesar 90.000. Nah, sekarang kita menggunakan diminishing charge method. Nah, diminishing charge method ini termasuk ke dalam kelompok accelerated depreciation method. Mengapa? Mengapa dia mengakselerasi? Karena begini, akselerasi itu kan dia akan mempercepat. Jadi nanti penyusutannya itu akan dipercepat, akan sangat cepat menurunnya. Nah, di dalam diminishing charge di tahun-tahun pertama penyusutannya itu akan lebih besar. Di tahun pertama eh, di tahun pertama penggunaan aset, penyusutannya itu akan lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun selanjutnya. Mengapa? Karena menggunakan metode ini, baik itu nanti diminishing charge ini ya, diminishing charge ini, nanti mereka beranggapan bahwa di tahun-tahun awal penggunaan mesin tersebut dianggap mampu memberikan hasil yang lebih banyak atau mungkin lebih produktif daripada di periode-periode selanjutnya. Karena kan masih baru, masih fresh, masih grace, mesinnya masih bagus semua, jadi produktivitasnya akan semakin besar, sehingga produktivitas besar, hasil yang dihasilkan lebih banyak, maka yang disususkan juga akan lebih banyak. Itu yang terkait di sini. Nah, oke, diminishing charge di sini. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian pertama dari diminishing charge, yaitu sum of the year digits. Nah, di dalam sum of the year digit kita menggunakan penghitungannya menggunakan yang namanya denominator dan numerator. Untuk menentukan apa? Untuk menentukan fraction. Jadi nanti di dalam yang namanya SYD atau sum of the year digit, itu adalah fraction-fraction yang membantu kita untuk menentukan berapa nilai sisa atau berapa umur sisa dari aset tersebut. Jadi ada dua, denominator dan numerator. Oke. Kalau denominator itu bagian yang di bawah. Nanti kita di contohnya selanjutnya ya. Numerator itu adalah jumlah umur yang tersisa. Oke, kita lihat. Nah ini untuk menggunakan depreciation factor. Oke.
Nah, di sini 5/11. 5/11 itu adalah numeratornya. Berarti menunjukkan apa? 5 tahun atau aset tersebut masih tersisa 5 tahun manfaatnya. Sedangkan 15 tahun itu adalah 15 adalah denominator. Oke. Denominator itu caranya bagaimana ini? Kalau 5 tahun berarti 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 ketemu 15. Berarti kalau 6 tahun, kalau 3 tahun ya berarti 3 tambah 2 tambah 1 ketemu 6. Lalu bagaimana Pak kalau 10 tahun? Kan banyak. Apakah harus dihitung satu-satu? Tidak. Kita bisa menggunakan rumus yang di bawah ini. Namanya alternated sum of the years calculation. N dikali N plus 1 bagi 2. Nah, ketemu. Berarti 5 dikali 5 plus 1 bagi 2. Atau 5 kali 6, 30 dibagi 2 ketemu 15. Nantinya kita setelah menghitung tadi berapa fractionnya, kita membuat yang namanya tabel penyusutannya. Atau schedule depreciation schedule atau schedule penyusutan. Caranya gimana? Yang pertama, ini ada tahunnya, ya tahun pertama sampai ke tahun kelima. Lalu depreciation base, dasar depresiasinya berdasarkan apa? Tadi kita tahu di awal dasar depresiasi itu cost dikurangi dengan nilai sisanya. Di soal ini costnya adalah 500.000, nilai sisanya adalah 50.000, berarti dasar penyusunannya adalah 450.000. Oke. Nah, setelah itu kita lihat remaining life in years, berarti ini adalah tahun tersisa atau usia yang masih tersisa di tahun tersebut. Kalau tahun pertama berarti ya masih full, masih 5. Tahun kedua masih 4. Sampai tahun terakhir, tahun kelima tinggal hitung tahun periode itu sendiri. Nah, lalu kita tentukan berapa besar fraksinya. Fraksinya ditahu dari mana? Numerator dan denominator. Numerator ini berasal dari remaining life atau usia yang umur yang tersisa. Denominator tadi dari rumus yang kita gunakan. Kalau 5 tambah 4 tambah 3 tambah 1 ketemu segini. Oke. Nah, setelah itu depreciation factor kita kalikan dengan depreciation base. Ketemu depreciation expense. Oke. Depreciation base atau cost dikurangi dengan depreciation expense, nanti ketemu book value end of year atau nilai buku di akhir periode. Kita ulangi terus sampai terakhir di ininya tersisa. Nah, di terakhir di book value end year masih ada 50.000. Harusnya kan 0 ya Pak ya, udah habis. Nah, kita lihat 50.000 ini apa? 50.000 itu ternyata adalah nilai residual atau nilai sisa, sehingga sesuai di laporannya masih ada nilai sisa sebesar 50.000. Oke. Nah, sekarang kita lihat ke yang diminishing yang kedua, yaitu adalah declining balance method. Nah, kalau declining balance method ini menggunakan yang namanya depreciation rate atau tingkat depresiasinya, yang dimana tingkat depresiasinya itu beberapa kali lebih besar dari straight line method atau 2 kali dari straight line method. Oke. Nah, di dalam declining balance method ini dalam penghitungan depreciation base itu tidak mengkurangkan dengan salvage value atau nilai sisanya.
Jadi langsung ke kos pemerolehannya. Kalau yang lainnya tidak, yang lain harus dikurangkan terlebih dahulu dengan nilai sisa jika ada. Kalau yang di balance declining atau declining balance method tidak ada. Declining balance itu sering disebut dengan metode double declining atau metode saldo menurun ganda. Kalau yang tadi sum of the year digit itu adalah metode jumlah angka tahun. Nah, sekarang kita lihat. Yang pertama, hal yang harus kita lakukan dalam menentukan penyusutan dari declining balance adalah menghitung berapa besar depreciation rate-nya. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita menilai berapa besar depreciation charge yang kita hitung menggunakan straight line method. Jadi kita yang pertama adalah kita harus menghitung terlebih dahulu berapa beban depresiasi kalau kita menggunakan straight line method. Oke. Di kasus yang tadi kan 90.000. Maaf. Ya 90.000 ya. Oke. Lalu kita bagi dengan cost dikurangi dengan residual value atau salvage value atau nilai sisanya. Jadi cost pemerolehan kita kurangi dengan nilai sisanya. Kita kalikan dengan 2. Oke, ini rumusnya adalah 10, jadi seperti ini. Oke, sekarang kita lihat di kasus yang tadi. Oke. Ini ya. Cost of crane-nya 500.000, useful life-nya 5, estimated salvage value adalah 50, productive life-nya adalah 30.000. Berarti yang kita gunakan adalah cost, estimated value, sama salvage value. Nah, yang pertama kita harus menghitung depreciation rate-nya. Lalu setelah itu kita membuat yang namanya tabel depresiasi metode double declining. Nah, yang pertama, kita buat tahunnya dulu. Tahunnya berapa? Tahun 1 sampai tahun kelima. Lalu kita masukkan book value-nya. Book value setiap tahun pertama. Oke. Awal tahun maksudnya. Setiap awal tahun. Bukan tahun pertama ini. Yang pertama, tahun pertama saldonya adalah 50.000, 500.000 berdasarkan book value. Nah, lalu menghitung penyusutannya menggunakan tingkat penyusutan atau rate penyusutan yang sudah kita tentukan di awal. Jadi ketemu rate penyusutannya tetap ya 40% dikalikan dengan book value-nya, ketemu depreciation expense sebesar 200.000. Oke, 200.000 akan masuk ke dalam namanya akumulasi depresiasi. Akumulasi depresiasi bertemu dengan book value, mengurangkan book value, ketemu yang namanya book value end of the year. Nah, end of the year ini, book value end of the year ini yang nantinya akan digunakan sebagai book value asset first of year, artinya nilai buku dari aset awal tahun. Dikurangkan terus, nanti ketemu yang terakhir berapa beban depresiasinya dan berapa besar akumulasi depresiasinya. Walaupun tadi kita tidak menghitung menggunakan nilai sisa, nantinya di terakhir sini kita lihat di book value end of the year ada nilai sisa sebesar 50.000. Padahal kita di sini tidak menghitung ya, tidak mengurangkan dengan nilai sisa. Tapi di sini akan muncul nilai sisanya. Oke, sekian dari pertemuan untuk tayangan ini. Apakah ada yang bertanya? Jika ada yang bertanya, dipersilakan.